Kita lanjutkan belajar tentang basis data. Pada bagian yang ke-11 kita akan belajar tentang relasi. Kita langsung ke materinya. Kita akan coba yang tabel detail transaksi ini kita akan isi dengan data yang lain. Jadi ini belum direlasikan. Kita akan browse, kita cari detail transaksi, kita akan copy dari sini, kita akan copy, kemudian kita tambahkan record yang baru. Ini kita paste. Kemudian dalam sini saya akan masukkan ABC. Kemudian kode ID barang ABC saya isi ini dengan 2. Kemudian ini dengan 2500. Ini 5000. Kalau kita perhatikan di dalam sini, ini saya isi dengan 3. Kalau kita perhatikan di dalam sini ABC, ini ABC, kita lihat di dalam tabel barang, ini tidak ada ID barang yang ABC. Yang ada di dalam ID barang ini hanya SDP 001 dan IND 001. Berarti di dalam detail ini isinya ini bisa ngawur. Bisa ngawur. Kemudian supaya dia tidak ngawur, kita akan buat dia relasi. Jadi ini kita akan relasikan dengan yang ada di tabel barang. Supaya yang masuk ke dalam tabel detail transaksi, ini yang hanya ada di dalam tabel barang. Ini akan kita hapus dulu. Di delete record. Kemudian kita akan buat di dalam database struktur, kita ke detail transaksi, kita ke modify tabel, kemudian kita akan lebarkan ini. Yang ID barang ini akan kita buat sebagai foreign key. Foreign key itu sama dengan secondary key, jadi kita boleh menggunakan foreign key atau secondary key. Kita boleh menggunakan foreign key, kita klik 2 kali dalam sini, kemudian kita ambil dari tabel barang. Jadi foreign key-nya ini diambil dari tabel barang, karena ID barang ini kita ambil dari tabel barang. Kemudian ini kita kasih dengan ID barang seperti ini. Kemudian dalam sini kita enter. Kita perhatikan dalam sini ada tulisan references. Kemudian di dalam constraint. Kemudian ini kita klik OK. Kita lihat lagi di dalam modify tabel. Hasil di dalam sini ini ada ID barang, foreign key. Kemudian ini foreign key-nya ke dalam ini. Nah, foreign key ID barang refernya ke tabel barang ID barang. Sekarang kalau kita tambahkan di dalam browse data, kalau ini saya copy, kemudian saya masukkan lagi yang baru, ini saya isi dengan 3, kemudian ini saya isi samakan, paste, kemudian yang di dalam sini, ini dia hanya bisa diisi sesuai dengan yang ada dalam tabel barang. Contoh, saya akan tambahkan di dalam tabel barang, saya tambahkan baru, yaitu ABC. Kita isi di dalam sini kecap ABC. Jadi kodenya adalah ABC. Kemudian saya masuk ke dalam tabel detail transaksi di dalam sini, maka dia hanya bisa isi yang ada di dalam tabel barang. Kita isi dengan ABC jumlah 2, kemudian ini isi 2500, ini isi dengan 5000. Nah, ini bisa terisi. Jadi yang bisa masuk ke dalam ID barang ini hanya sesuai yang ada di dalam tabel barang saja. Kalau tidak ada dalam barang, dia nggak bisa masuk. Kemudian berikutnya kita juga akan relasikan yang ada di dalam sini. Yaitu kita buat nomor transaksi. Nomor transaksi ini kita akan relasikan juga dengan yang ada di dalam tabel transaksi. Kemudian kolomnya adalah nomor transaksi. Kemudian kalau ini sudah, kita bisa enter supaya dia masuk ke dalam sini. Kemudian kita klik OK. Kalau kita lihat lagi di dalam tabel data transaksi, kita ke modify tabel, kita ke constraint. Nah, ini sudah ada ID barang, nomor transaksi, ID detail, tipenya yang ini foreign key, kemudian ID detailnya ke primary key. Itu. Sekarang kalau kita mau masukkan di dalam detail transaksi, kita ke browse data, kita tidak lagi bisa mengisi ini sembarangan. Jadi harus sesuai dengan nomor transaksi. Jadi kalau kita klik tambah, dalam sini kita isi dengan 4. Nah, ini yang bisa masuk ke dalam sini hanya nomor ini. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Barang yang mau dimasukkan apa, kita isi yang sesuai dengan yang ada dalam tabel barang. Yaitu misalnya kita isi dengan
ABC lagi, ini kita isi dengan 1, kemudian ini kita isi 1000, kemudian ini kita isi dengan 2000. Nah, ini. Jadi itu fungsi dari relasi. Fungsi dari relasi adalah agar tabel yang dimasukkan ke dalam tabel transaksi, ke dalam detail transaksi ini tidak boleh ngawur, tetapi isinya harus mengambil referensi dari tabel yang lain. Misalnya dalam sini nomor transaksi, dia ambil dari tabel transaksi. Nomor transaksi ini itu dia mempunyai data transaksi di dalam detail transaksi, yaitu ini. Kemudian ID barang ini apa? Ini diambil dari tabel barang. Jadi kita tidak bisa ngawur untuk ngisi dari tabel detail transaksi. Nah, itu fungsi dari relasi. Silakan dicoba. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.